Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail bi muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an law istaqamu 'ala tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Hadratul mukarramin, segenap para alim, para ulama, para sepuh, sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para santri sekalian yang insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini Allah kembali memberi taufik kepada kita semua sehingga Allah berkenan untuk menggerakkan hati dan kaki kita untuk melangkah ke majelis yang kita cintai. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasul yang kita damba, Rasul yang tidak hanya membawa keselamatan dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin, tetapi juga Rasul yang membawa cinta, yang cintanya bukan sebagaimana cintanya manusia biasa. Karena cinta kita manusia biasa itu terkadang akan lapuk oleh hujan dan akan lekang oleh panas. Tapi tidak dengan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Beliau akan tetap dan senantiasa bertanggung jawab untuk keselamatan umatnya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat azizun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu kajian yang bernama Kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ini dikarang oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan kita semua dapat menyimak, memahami, jadi tambahan ilmu bagi kita sekaligus menjadi amal kebaikan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hikmah yang ketiga di dalam kitab Al-Hikam ini, Imam Ibnu Athaillah mengatakan sawabikul himam la tahriku aswar al-aqdar. Keinginan-keinginan yang kuat atau himmah-himmah yang kuat itu tidak akan bisa merobek, tidak akan bisa menembus terhadap kekuatan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, di dalam kehidupan kita memang diperintahkan Allah untuk ikhtiar. Itu disebut dengan asbab, ikhtiar itu. Tetapi ikhtiar kita sebesar apapun, sekuat apapun, setinggi apapun, ketika ikhtiar itu tidak bersamaan dengan takdir Allah, maka ikhtiar usaha-usaha kita itu tidak akan berhasil. Karena semuanya yang menentukan adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 bulan di dalam kandungan manusia itu telah ditentukan oleh Allah nasibnya. Siapa jodohnya, rezekinya berapa, dia akan ditakdir kaya atau miskin, dia meninggalnya umur segini atau umur sekian, semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhtiar yang kita lakukan itu semua, kalaupun itu diijabah oleh Allah, bukan ikhtiarnya itu yang menjadikan keinginan kita itu terkabul, tapi itu semata karena kebetulan bersamaan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh begini, ada seseorang punya cita-cita pengen suami yang tinggi besar, yang kulitnya putih mulus, yang hidungnya mancung, doa siang malam munajat kepada Allah, tapi ujung-ujungnya jodohnya tak tahunya pendek. Ada enggak? Ada.
Ada yang memang betul dia berdoa kepada Allah, minta jodoh yang hidungnya mancung, Allah ngasihnya hidung mancung. Bukan karena doanya dia itu, tapi itu semata karena doanya bersamaan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa kasat itu tidak lebih hanya sebagai pembantu dari takdir saja. Tidak ada pengaruh apa-apa. Al-asbabu khuddamul aqdar. Sebab itu tidak lebih hanya pembantu daripada takdir. Yang nama pembantu tergantung Tuhan. Kalau Tuhannya nyuruh ke barat, pasti ke barat. Tuhannya nyuruh ke timur, pasti ke timur. Tuhannya nyuruh diam, pasti diam. Tuhannya nyuruh bergerak, pasti bergerak. Maka semua kita yang hidup di dunia ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah ditakdir oleh Allah akan jadi orang yang kaya raya, pasti dia itu kaya. Tapi kalau Allah mentakdir dia ini bukan orang kaya, orang miskin, sampean mau kerja apapun itu tidak akan pernah bisa kaya. Bukankah banyak orang kerja ini tak sukses, pindah jenis kerja yang lain, tetap juga tidak sukses. Pindah lagi kerja ini, tetap saja dia tak bisa sukses. Ada orang karena memang ditakdir dia itu hidup di dunianya dia akan kaya raya, santai-santai saja kerjaan datang, asbab ini datang, dia jadi orang kaya. Kenapa? Karena memang takdirnya akan kaya, karena takdirnya oleh Allah itu memang akan hidup kaya. Jadi ini yang dimaksud. Jadi segala upaya yang kita lakukan itu pasti tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang itu pekerjaannya sama, tapi hasilnya tidak akan sama. Contoh misalnya, di Pantai Pecal, berapa puluh warung yang jual rujak di sana, jual pecel. Semuanya jenis pekerjaannya sama. Tapi coba tanya, hasilnya sama apa tidak? Tidak akan sama. Jenis pekerjaannya boleh sama, tapi hasilnya pasti karena takdir rezekinya juga beda. Nah, jadi kita jangan pernah kita terlepas dari takdir ini. Kenapa? Karena percaya kepada takdir Allah itu bagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sawabikul himam di sini yang dimaksud kekuatan cita-cita itu, kata Imam Ibnu Athaillah itu sama dengan kuwatul azimah. Kuwatul azimah ini, usaha kita ini ada dua. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang biasa-biasa saja. Sampean pengen kaya, kerja mati-matian, pagi, siang, sore, malam, kerja kuat. Sungguh-sungguh tak main-main. Ada orang yang santai-santai saja. Orang yang bersungguh-sungguh ini untuk mencapai sesuatu ini, dia tidak akan terlepas dari 3 perkara yang akan ia lakukan. Ada 3 jenis yang akan ia lakukan untuk mencapai kuwatul azimah, cita-citanya ini. 1, kata Imam Ibnu Athaillah itu al-kasbu. Al-kasbu itu usaha. Karena dia pengen jadi orang kaya, maka cari kerja sana, kerja sini, dan sebagainya. Itu kasab namanya. Ada al-kasbu. Yang kedua, yang akan dilakukan oleh orang yang punya cita-cita, punya keinginan itu disebut dengan ad-du'a. Selain dia kerja, dia juga munajat, minta kepada Allah agar dimudahkan mendapatkan rezeki dan sebagainya. Ini kalau kita ukur kepada rezeki. Maksud yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah ini tidak spesifik, tidak khusus hanya urusan rezeki saja, materi yang seperti kita pikirkan itu, tapi mencakup kepada keseluruhan secara global. Hanya saya mencontohkan kepada rezeki pada saat ini. Jadi kita sambil doa kepada Allah. Ada juga yang disebut dengan, yang ketiga itu disebut dengan tawajjuh. Tawajjuh itu artinya memfokuskan diri, konsentrasi terhadap sesuatu. Itu disebut tawajjuh. Tawajjuh itu ada 2. Ada yang pertama itu disebut dengan karomah, yang kedua disebut dengan istidraj.
Karomah dulu. Karomah itu apa karomah itu Pak Kiai? Karomah itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi kepada orang-orang soleh yang tidak bisa dicerna dengan akal pikiran sehat, itu disebut karomah. Kalau itu terjadi kepada Nabi dan Rasul, itu disebut dengan mukjizat. Kalau terjadi kepada orang soleh, itu disebut dengan karomah. Kalau terjadi kepada anak yang belum baligh, masih kecil, itu disebut dengan irhas. Contoh begini, Pak Hajeman punya anak yang kecil, atau Rio, anaknya yang kecil itu, dibawa bermotor kena Rio, tiba-tiba ada mobil dari depan nabrak. Yang patah-patah itu bukan anak dia nih, tapi mobilnya yang hancur. Justru tak rapuh anaknya. Itu namanya irhas di dalam agama. Jadi kalau terjadi kepada orang soleh, sesuatu kejadian yang luar biasa tak bisa dicerna oleh akal, itu disebut karomah. Kalau istidraj, itu kalau kata Imam Ghazali, disebut dengan pembiaran. Kalau bahasa Mendurinya, istilah orang Ketapang disebut dengan esolat. Nah, jadi kalau istidraj ini, satu kejadian luar biasa yang terjadi kepada seseorang, tetapi itu tidak dengan ridho Allah, tapi pembiaran dari Allah. Contoh begini, saya punya anak saya tiba-tiba manjat kelapa. Karena melihat dia manjat kelapa, saya larang, Cong, turun, jangan naik kau, jangan manjat kelapa kau. Tapi anak saya tetap membantah dia, tetap saja naik. Akhirnya apa kata saya? Yaudah, kalau kamu tak ikut omongan orang tua, udah, panjatan, terserah kawan. Begitu juga Allah kepada umat ini. Sambian dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia sadar, aku ini dikasih rezeki karena takdir Allah, aku akan dijadikan orang kaya oleh Allah, dan betul aku sekarang jadi orang kaya. Kemudian dia sadar bahwa itu semua karena takdir Allah. Akhirnya harta tidak membuat dia lupa kepada Allah. Salat 5 waktunya tetap jalan, ahli bersedekah, baik kepada orang, tidak sombong, suka bantu orang. Itu yang benar. Yang tidak benar istidraj itu adalah ketika ada orang dikasih rezeki, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kekayaan yang diberikan Allah tidak menjadikan ia kemudian semakin taat kepada Allah, tapi justru sebaliknya semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya istidraj, pembiaran dari Allah, dan itu bahaya. Orang seperti itu hanya bahagianya di dunia, tapi nanti ketika meninggal, ketika mati, dia itu tidak akan menjadi orang yang selamat, karena dibiarkan sudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus hati-hati kita itu. Kadang kita kan begini, ngapa bah ya? Aku bah udah sholat 5 waktu, baik ke orang, suka bersedekah. Ngapa hidupku ini melarat terus? Sementara tetanggaku bah sembahyang gak ada, puasa Ramadan pun dia tak puasa, tapi kayu rayu dia nya. Nah itu, bisa saja itu istidraj. Biarpun dia kaya, kalau tak mau ibadah, itu hanya pembiaran dari Allah. Udah puaskan dia hidup di dunia, awas kau mati. Nah gitu. Jadi buat apa kita diberi kenikmatan, kekayaan dan sebagainya oleh Allah, kalau itu justru mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada bab ini, semuanya itu muaranya adalah kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawajuh yang disebut kita memfokuskan sesuatu, menghakikatkan sesuatu, itu contoh begini nih. Nah, contoh begini. Sampai biasa nonton film di TV itu. Meskipun itu film, tapi sebelumnya itu memang pernah ada kejadian nyata. Contoh film Wali Songo. Bagaimana Sunan Bonang itu ketika menunjuk buah aren, gurunya Sunan Kalijogo, tiba-tiba jadi emas. Itu namanya tawajuh. Tawajuh. Maka ada juga, kalau kita di Ketapang misalnya, ada dukun, ada tabib ngobati dengan Al-Quran dan sebagainya gitu. Bukan doa dia itu yang membuat dia sembuh, orang yang sakit itu sembuh. Atau bukan karena obat dukun, itu bukan. Hanya kebetulan ketika dia ngobati, itu bersamaan dengan takdir Allah, dia sudah waktunya untuk sembuh. Contoh orang misalnya sakit kepala,
Sampean sakit kepala nih, beli bodrek, minum bodrek, sembuh. Bukan bodreknya yang buat Anda itu sembuh, hanya kebetulan saja bodrek itu asbab namanya, tapi memang kebetulan saja itu yang sebenarnya adalah sampean sudah waktunya pada saat itu untuk sembuh. Kalau memang bodrek yang membuat orang itu sembuh dari sakit kepalanya, kenapa orang yang lain yang sakit kepala biar sama-sama minum bodrek pun tak sembuh? Mestinya kalau bodrek menyembuhkan sakit kepala, semua orang ketika makan bodrek sakit kepalanya sembuh. Betul. Jadi semuanya adalah takdir Allah Subhanahu. Jadi yang disebut tawajuh itu memfokuskan diri, menghakikatkan sesuatu. Sama seperti Sunan Kalijogo, menggali tanah, keluar batu dihakikatkan oleh Sunan Kalijogo, kemudian ia menjadi emas. Dihakikatkan. Jadi fokuskan diri dia menghakikatkan itu, barang itu. Nah, maka nanti baliknya coba Bu. Ambil daun, hakikatkan duit. Insya Allah Pak Kundaun. Orang tertentu itu yang bisa seperti itu. Jadi baik kasab, doa, tawajuh, semuanya itu tidak ada apa-apanya kalau memang tidak beriringan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bahwa keinginan-keinginan kita itu akan sia-sia. Usaha, doa, dan tawajuh kita itu akan sia-sia. Karena kata Imam Ibnu Athaillah, la yahsulu kullu minna idza aradal aqdar. Segala sesuatu itu, asbab-asbab itu tidak akan ada gunanya ketika dia tidak beriringan dengan aqdar, dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berikhtiar, berusaha, berdoa kepada Allah, bertawajuh kepada Allah, itu semata-mata kita itu tugas kita sebagai ikhtiar kita, dan ikhtiar kita itu kalau baik dikasih pahala oleh Allah, kalau kita salah itu diganjar dengan siksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena al-asbab la tu'athir. Asbab itu tidak ada pengaruh. La tu'athir itu artinya tidak berpengaruh. Oleh karenanya kita di dalam meyakini terhadap ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, baik itu usaha kita, doa kita, tawajuh kita kepada Allah itu, kata Imam Ghazali itu ada 4. Yang pertama, famanita qada annal asbaba tu'athiru bahwa kafir. Kalau ada orang berkeyakinan bahwasanya usahanya itulah yang buat ia kaya, yang buat ia menjadi orang kaya raya itu karena dia kerja, maka orang itu, kata Imam Ibnu Athaillah itu orang kafir. Berarti dia membelakangkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kalimat sampean di hari-hari itu, kadang-kadang kita itu mengajari syirik kepada anak kita. Contoh begini, ada anak kita cuma tidur misalnya kan, datang yang kena umahnya, Ojang, coba kau jangan tidur terus di kamar kau, jangan kerja kau, jangan muntah kerja kau, jangan makan apa. Itu kalimat syirik itu menurut tauhid itu. Seolah-olah Anda berkeyakinan bahwa makan itu harus dengan kerja, padahal tidak semua orang itu makan hanya dengan kerja. Rezeki itu bisa dengan kasab, bisa dengan kerja. Rezeki itu bisa dengan tajrid. Allah ngantarkan begitu. Jadi jangan pernah berkeyakinan bahwa sampean kaya itu karena pekerjaan Anda. Tapi kekayaan Anda itu tidak lepas karena memang takdir kita sudah ditakdir kaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah berkeyakinan sampean itu kau sekolah nak tinggi-tinggi nak masuk SD, SMP, SMA. Bukan SMA, SMA. Kuliah S1 na, S2 na, S3, S tungtung, S ting-ting. Biar kau nanti kaya-kaya nak jadi kerja kau nak. Bual. Orang belajar itu semata-mata itu li'izalatil jahli wa limardatillah. Orang belajar itu untuk menghilangkan kebodohan, mencari ridha Allah. Bukan sekolahmu itu kemudian membuat kau kaya. Buktinya apa? Buktinya banyak. Orang yang kaya raya itu justru sekolah SD pun tak ada. Anak buahnya malah S1, S2, S3 sekolahnya. Betul. Banyak tak sekolah tapi kaya raya. Karena memang takdir dia adalah orang kaya. Kalau sudah tidak ditakdir kaya, biar mau sampai profesor, tak akan bisa kaya. Jadi sekolah bukan untuk kaya.
Kan untuk kaya. Nah, jadi itu. Terus yang kedua, wa man taqada anal asbaba tu'athiru bi quwwatin ja'alaha Allah fiha fa huwa fasikun. Kalau kita berkeyakinan bahwa asbab ikhtiar Anda itu mempengaruhi terhadap takdir Allah, karena Allah memberikan sesuatu kekuatan kepada kita, maka kita itu disebut fasik. Oh enggak, kata Pak Ajeman, aku ngobati orang ini semuanya bukan karena akunya, memang bukan karena akunya, Ajemannya bukan. Semua itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia ini sembuh. Tetapi kata Pak Ajeman, dia ini karena sebab aku obati. Sedangkan aku mengobati ini karena Allah memberi kekuatan kepadaku. Kalau Pak Ajeman berpikiran seperti itu, maka Pak Ajeman itu disebut orang fasik. Jadi tetap salah juga. Karena semuanya muaranya adalah takdir Allah. Singkat-singkat. Terus yang ketiga, wa man taqada anal asbab la tu'athiru wal mu'athiru huwa Allah wahda. Lakin mata wujidatul musabbabu fa huwa jahilun. Kita berkeyakinan bahwasanya asbab itu tidak ada pengaruhnya, karena semuanya bergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa taala semata. Akan tetapi setiap ada sebab pasti ada musabab, maka orang itu disebut orang jahil, kata Imam Ibnu Athaillah. Disebut orang bodoh. Contoh begini, saya kasih contoh. Ini api. Api ini tidak panas. Api ini tidak panas. Karena api ini, kalaupun panas, itu yang membuat panas adalah Allah. Buktinya apa? Buktinya Nabi Ibrahim. 40 hari, 40 malam oleh Raja Namrud. Dibakar di dalam api, justru dia kesejukan. Berarti api tidak panas. Karena yang membuat panas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berkehendak api itu tak panas, ya tak panas. Kalau Allah berkehendak ia sejuk, ya sejuk dia api itu. Nabi Ibrahim selamat. Dan bukan hanya Nabi Ibrahim, banyak kisah-kisah atau contoh-contoh yang lain yang menyatakan bahwa, membuktikan bahwa api itu tidak panas. Tetapi ketika Anda berkeyakinan betul api itu tidak panas, yang membuat panas api itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mun orang kena api pasti panas, pasti kepanasan, angus. Ketika berkeyakinan seperti itu, maka kita disebut dengan orang bodoh, kata Imam Ibnu Athaillah itu. Orang yang benar itu adalah wa man taqada anal asbab la tu'athiru wal mu'athiru huwa Allah wahdah wujudus sabab la yulazimu wujudul musabbab fa huwa muwahhid. Jadi kalau orang yang berkeyakinan bahwa asbab itu tidak ada pengaruhnya apa-apa, karena semuanya itu bergantung pada takdir Allah, ada sebab belum tentu adanya musabab, maka itulah orang yang betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, api tidak selamanya panas, pisau itu tidak selamanya melukai. Karena kadang pisau, meskipun ada pisau itu kadang bisa melukai kita, tapi terkadang pisau tidak bisa melukai kita. Begitupun panas, begitupun api, kadang itu membuat kita terbakar, tapi terkadang juga api tidak bisa membuat kita terbakar. Kenapa? Karena semuanya bergantung kepada zat Allah Subhanahu, bergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini, bahwa kita di dalam kehidupan ini jangan pernah berkeyakinan bahwa apa yang telah Anda capai di dalam kehidupan ini semua itu hanya karena ikhtiar Anda, karena ada pengaruh dari apa yang Anda lakukan. Semua yang kita lakukan, ikhtiar-ikhtiar itu semuanya tidak ada lain, hanya sebagai ikhtiar tugas kita sebagai manusia. Tetapi apapun yang terjadi itu dari hal yang kecil sampai yang terbesar itu semata semua karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk menjemput takdir itu, ciptakan suasana, ciptakan keadaan, ciptakan bahwa kita itu, pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah cinta, kita minta apapun dikasih oleh Allah Subhanahu. Kalau saya punya cewek, lagi suka ke perempuan, kemudian yang cewek itu minta sesuatu ke saya, kira-kira diusahakan apa tidak? Dicari, dan apapun carinya harus dikasih. Biar butang dulu.
Kalau lagi sama Allah, kalau sudah cinta kepada hamba, apapun yang akan dipinta itu pasti akan takdir Allah beriringan dengannya dan akan diberikan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Di Suratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.